Oke, selamat sore lanjut ya. Tadi maaf ada reconnecting. Ternyata mungkin karena sinyal saat posisi hujan gitu ya. Jadi sinyalnya penuh tetapi kualitasnya data yang masuk nggak banyak. Nah, lanjut ya ke sesi 2 masih di penugasan audit. Penjelasan rinci mengenai perencanaan penugasan audit. Perencanaan penugasan audit yang cermat adalah landasan bagi keberhasilan dan efektivitas audit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 3 alasan utama tersebut. 1. Mendapatkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Tujuan utama perencanaan audit yang efektif adalah untuk memastikan auditor dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Oke. Kemudian ini krusial untuk metodologi dan standar. Contoh praktisnya, dalam audit sistem pembayaran, audit merencanakan untuk menggunakan alat analisis data untuk meninjau 100% transaksi pembayaran beresiko tinggi selama periode tertentu, dibandingkan hanya mengambil sampel manual untuk memastikan tidak ada pembayaran ganda atau tidak sah yang signifikan. Jadi baiknya kalau metode itu bukan sampling tapi dia di sensus. Jadi semua data masukan itu dicek semua. Ya, minimalkan resiko tanggung jawab hukum, pertahankan reputasi profesional, identifikasi resiko dan lingkup audit, penentuan materialitas, kemudian penilaian sumber bukti, teknik sampling auditor. Nah, skenario nyata itu sebuah KAP mengadakan rapat pembukaan yang jelas dengan klien, menjelaskan bahwa audit akan melibatkan pengujian penetrasi pada sistem e-commerce mereka. Klien memahami potensi dampak pada ketersediaan sistem dan setuju untuk menjadwalkan pengujian di luar jam kerja puncak, menghindari gangguan operasional yang bisa menyebabkan frustasi jika tidak dikomunikasikan sebelumnya. Di kantor akuntansi publik pun dia butuh itu janjian sih kapan api wah kene isu lah nek isu wae weruh wong do seragaman KAP engko do wedi gitu kan. Ya udah kita selesaikan atau kita kerjakan pada saat di luar jam kerja gitu maksudnya. Itu skenario lapangan. Nanti ada taktik dan strategi yang harus muncul di dalam sebuah audit. Ben rawedi, supaya tidak takut, supaya tidak mengganggu pekerjaan, supaya datanya lebih tetap akurat dan mendapat data lebih cepat daripada jika saat ada aktivitas pekerjaan. Itu ada penetapan harapan jelas, menguraikan lingkup audit, tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan sejak awal. Kolaborasi efektif memastikan klien memahami peran mereka dalam proses audit, termasuk penyediaan dokumen, akses sistem, dan ketersediaan personal. Manajemen hubungan jangka pendek, hubungan yang baik yang dibangun di atas transparansi dan kepercayaan akan mendorong klien untuk kembali ke KAP yang sama untuk layanan di masa depan. Karena kantor akuntan publiknya bagus, kemudian pelayanannya penak, komunikasinya bagus, hasilnya memuaskan, maka akan ada penggunaan jasa berulang. Nah, kembali lagi ke tadi sebelum video ini bahwa entah jasa, entah produk, itu kan tetap profit oriented kan, gitu ya. Tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan, ada sisi CSR, ada sisi berbaginya. Tapi jika itu mau diprofesionalkan, itu ada posnya. Contoh, profesional dalam sisi audit, ya kan? Kemudian nyanyangan rego. Kalau di kami harga 25 juta malah gitu. Ya udah 25 juta. Karena kita punya pos sendiri untuk CSR, karena kita punya pos sendiri untuk berbagi. Jadi ojo 25 juta alah mek koncone dhewe piro? Ya wis lah 10 juta wae.
Nah, gitu-gitu membuat di awal udah tidak profesional. Jadi keprofesionalan itu bisa diterapkan sejak awal, ya. Kecuali memang dari awal kita memang lembaga yang CSR-nya itu tidak berubah uang, tapi ada audit gratis untuk lembaga-lembaga sosial yang membutuhkan laporan keuangan eksternal. Itu bisa. Mungkin untuk memperpanjang izinnya, mungkin untuk penggunaan pencairan hibah atau proposal hibah itu penting. Jadi KAP pun juga mempunyai sisi kemanusiaan, sisi sosial ataupun lewat CSR-nya gitu. Lanjut. Struktur perencanaan audit sistem informasi terperinci ada rapat pembukaan dan penentuan lingkup awal, memahami mendalam sistem dan prosesnya, kemudian ada pengumpulan dan analisis bukti komprehensif, survei lokasi fisik dan identifikasi personal kunci. Nah, survei lokasi dan identifikasi personal kunci itu ada inspeksi fisik lokasi vital dan perkenalan dengan verifikasi tanggung jawab. Yang pertama, melakukan kunjungan ke pusat data, ruang server, dan area kerja penting lainnya untuk menilai kontrol keamanan fisik, misalnya kontrol akses biometrik, CCTV, detektor kebakaran, UPS, pendingin, memverifikasi bahwa lingkungan fisik mendukung operasional dan sistem informasi yang aman dan efisien. Kemudian perkenalan dan verifikasi tanggung jawab berinteraksi langsung dengan personal di lokasi, ada personal di lokasi, termasuk operator sistem, administrator jaringan, pengembang perangkat lunaknya, dan staf dukungan, kemudian memverifikasi pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab keamanan informasi, jalur pelaporan untuk insidennya gimana, dan proses eskalasinya. Membandingkan dengan deskripsi pekerjaan dan struktur organisasi untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan kekurangan sumber daya. Di sini ada yang berupa fisik langsung lihat, ada juga yang berupa posisi di balik alat itu, ya kan? Mbok alate apik, ning nek sing namburi kuwi ora jujur, ora profesional bos lah ya, nggak profesional, nggak kompeten, jadi beda tuh, ya kan? Pengendalian internal dan dalam audit sistem informasi, identifikasi dan penilaian keberadaan pengendalian internal. Kemudian ada pengujian efektivitas pengendalian internal. Kemudian ada penilaian ulang resiko berdasarkan temuan pengendalian. Di nomor 2 ada pengujian desain kontrol TOD. Mengevaluasi apakah desain kontrolnya jika dioperasikan dengan benar mampu secara efektif mencegah atau mendeteksi salah saji material atau pelanggaran kebijakan. Contoh meninjau kebijakan keamanan untuk memastikan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian ada pengujian efektivitas operasional TOE, melakukan pengujian untuk mengumpulkan bukti bahwa kontrol beroperasi secara konsisten sepanjang periode audit. Ya. Eh, Penggunaan alatnya ada data analytic tools, ada vulnerability scanner, dan penetration testing. Menggunakan ACL Audit Common Language atau IDEA untuk menganalisis log log-nya ya, akses log aksesnya. Data transaksi dan konfigurasi sistem guna mengidentifikasi anomali, ketidaknormalan, kemudian pelanggaran kebijakan atau pola yang tidak biasa. Contoh wae yang presensi. Presensi itu kan seumpama jam 7 sampai jam 8 sampai jam 3 gitu ya. Berarti itu normal kan. Kemudian saat ada 8 lebih itu dibaca mungkin jadi tidak normal, anomali, maka ada mungkin notifikasi atau mungkin grafik atau mungkin berupa apa gitu ya. Itu bisa dibaca. Itu data analitiknya seperti itu. Sebagai contoh mudahnya.
Ada pertanyaan? Ayo dilempar di komentar aja nanti saya kasih penjelasan. Tidak ada. Apakah di sana eh, lancar videonya di grup? Coba yuk. Oke, lanjut ya. Pengujian komprehensif terhadap pengendali internal dalam audit sistem informasi. Di sini ada tujuan penguji pengendalian internal yang lebih spesifik. Kemudian memverifikasi desain dan implementasinya gimana, menilai efektivitas operasionalnya gimana, mengidentifikasi keamanan, kelemahan kontrolnya gimana. Pokoknya bagiannya mengkuy identifikasi, kemudian memverifikasi, ya kan? Kemudian nyatet data dukungnya piye, ya kan? Diuji meneh, ada wawancara, ada observasi, nek bisa sampling ya kita gunakan sampling. Kalau mau detail yang menggunakan sensus, didelok kabeh datanya gitu ya. Alatnya digunakan sesuai, yang diuji opo gitu kan. Sertifikatnya orang ya sesuai yang auditornya gitu ya. Kemudian dicatat hasil sesuai dengan apa yang di lapangan. Memberikan rekomendasi, jangan lupa. Wis itu kunci. Contoh pengujian yang dapat dilakukan secara lebih spesifik dalam audit sistem informasi. Ada pemeriksaan dokumentasi kebijakan dan prosedur sistem informasi, kemudian ada wawancara terstruktur dengan personel kunci, pengamatan langsung terhadap proses operasional, pemeriksaan aset teknologi informasi, analisis data log, kemudian komparasi hasil audit dengan laporan manajemen atau audit sebelumnya. Memang perlu kita melihat aturan yang ada di perusahaan tersebut atau di audit tersebut sebelum kita melangkah lebih jauh. Ben ngerti. Ternyata di sana tidak tertulis seumpama berangkat dari jam 8 sampai jam 4. Umpamanya gitu ya. Kemudian jika terlambat akan dikenakan lebih dari 1 jam umpamanya akan dikenakan sanksi. Umpamanya gitu tertulisnya. Ya, mereka kok kita kok lihat data logistiknya, kita lihat data apa frekuensinya, datanya jam 7, jam 7.45, 7.50. Kalau kita ngejudge berarti ini pada terlambat. Oh ternyata tidak. Mereka datang bisa lebih dari 1 jam setelah masuk jam masuk ataupun 1 jam sebelum jam masuk. Mungkin kan terjadi gitu ya. Maka eh, atau hak khusus contoh dia hak tentang divisi manajer dia bisa datang dari jam sekian sampai jam sekian karena yang penting dia kerja selama 2 jam gitu. Bisa juga. Jadi kita pelajari dulu aturan di PT atau perusahaan tersebut. Pelajari C, kemudian di satu persatu detail supaya kita tidak salah tafsir, tidak salah memberi solusi, rekomendasi, tidak salah dalam menganalisis hasil wedine. Kalau kita salah itu nanti akan berakibat tentang rezeki orang. Kudu cek rapopo malah jadi dianggap salah karena kegiatan audit kita, gitu ya. Jadi bekerjalah dengan hati lah bosoni. Nah, hati itu bisa dilakukan dengan profesionalitas. Nek profesional nanti hatinya pasti anu kok ada jalan lah ini gitu. Objektivitas. Kemudian temuan audit dan rekomendasi praktis dalam sistem informasi. Ada struktur temuan audit, ada 4CS, ada kriteria, condition, efek atau impact, kemudian ada kausanya itu kayak apa, penyebabnya itu apa. Nah, yang pertama kriteria, standar atau apa yang seharusnya ada. Ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi objek audit. Kondisi, apa yang sebenarnya ditemukan oleh auditor berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Ini adalah deskripsi faktual dari situasi saat ini. Akibat, konsekuensi negatif atau risiko yang timbul akibat perbedaan antara kriteria dan kondisi.
Akibat harus dijelaskan secara jelas dan sedapat mungkin dikuantifikasi. Jadi ora mung catatan tulisan, tetapi dikuantifikasikan. Penyebab akar masalah mengapa kondisi tersebut terjadi, identifikasi penyebab sangat penting untuk pengembangan rekomendasi yang efektif. Kalau mungkin kita lihat dasen dasolon lah ya, teorinya ini nyatanya ngono gitu ya. Tapi gimana itu ada di tengahnya supaya ada hal yang bagus yang tercipta antara mungkin kalau teori A tapi budaya di lokasi tersebut B, bagaimana sih harus merangkum itu supaya tidak terjadi penurunan kapasitas produksi, tidak terjadi penurunan eh, apa namanya daya juang dari SDM tersendiri, kemudian tidak menurunkan profesional kerja para karyawan baik dari top down gitu ya. Itu yang penting. Tipe rekomendasi dalam IS audit. Rekomendasi adalah saran konkret dari auditor untuk mengatasi temuan audit dan meningkatkan pengendalian internal atau praktik taat kelola TI. Tidak menyarankan perubahan pada sistem pengendalian. Konteks ada praktik, ada contoh. Konteks terjadi ketika auditor menemukan bahwa pengendalian yang ada sudah memadai, efektif, dan efisien dalam memitigasi risiko yang diidentifikasi, atau risiko yang ada berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh manajemen. Praktek auditor mungkin akan mengkonfirmasi bahwa proses dan kontrol sudah optimal dan sesuai dengan praktik terbaik, serta tidak diperlukan tindakan perbaikan lebih lanjut. Laporan audit akan mencatat temuan ini sebagai area yang berfungsi dengan baik. Contoh, setelah meninjau sistem manajemen identitas dan akses, auditor menyimpulkan bahwa implementasi role based access control ada RBAC dan proses peninjauan akses secara berkala sudah sangat kuat dan efektif. Sehingga tidak ada rekomendasi perubahan substansial. Jadi hanya perlu dijalankan, dikuatkan, kemudian dijaga apa namanya kontinuitasnya, keprofesionalitasannya, kemudian eh, apa ya intinya tidak menambah beban lagi lah. Wis iki apik, lakukan ini dengan baik dan benar dulu sampai kalau mau nambah sistem, kalau mau nambah apa gitu baru ke depan dilakukan setelah semua berjalan lebih baik. Gitu ya. Ojo idik-idik dumeh auditor, wah ini sistemnya nggak bagus karena kita mungkin punya tim pembuat TI, ini bagusnya ini, bagusnya ini, bagusnya ini. Enggak perlu. Kalau memang sudah cukup cukup. Kita profesional aja sebagai KAP-nya atau sebagai penasihat tentang sistem informasi. Profesional aja. Tiwas nawar-nawari malah ternyata itu nggak bagus bagi si perusahaan, malah bahaya. Kemudian dia ada peningkatan pengendalian untuk mengurangi resiko. Yang kedua, dia ada beberapa ya. Yang kedua, ini adalah tipe rekomendasi yang paling umum, bertujuan untuk memperkuat kontrol yang ada atau memperkenalkan kontrol baru untuk menurunkan tingkat resiko. Kalau memang harus ditawari sistem yang baru, ya tawari. Yang kedua, pemindahan resiko ke pihak luar, misalnya asuransi atau alidaya. Konteks rekomendasi ini dipertimbangkan ketika resiko yang ditemukan sangat tinggi dan pengendalian internal yang efektif sulit untuk tidak atau tidak ekonomis untuk diimplementasikan di dalam organisasi. Contoh, contoh sebentar, ini streamingnya malah belum jalan ya kata informasinya. Oke, oke, selamat sore semua, selamat sore semua, lancar ya. Nah,
Ini nanti saya akan upload ulang untuk yang sesi terakhir ini karena ternyata tadi ada sinyal yang kurang oke sehingga belum ke streaming. Nanti akan saya upload ulang dengan video yang full tadi ya. Nah, contoh kalau memang ternyata pekerjaannya itu high risk. Kemudian kalau ada terjadi sesuatu dengan karyawan itu mungkin butuh biaya banyak untuk mungkin pengobatan, untuk resiko apa gitu ya. Zaman dulu belum ada BPJS, belum ada apa, mungkin kita akan mengalihkan ke asuransi. Entah asuransi barangnya, entah asuransi orangnya, entah asuransi pabriknya. Tapi sekarang sudah lumayan nih. Ada BPJS, ada jaminan tenaga kerja gitu ya, yang dimana itu wajib itu, jadi terlindungi dua-duanya. Yang satu itu lebih murah, yang untuk perusahaan lebih murah dalam membayar preminya. Yang apa namanya karyawan karena murah diwajibkan untuk diikutkan dari pemerintah seperti itu sangat membantu sekali. Nek arak kono tambahan asuransi di apa namanya sesi swasta di apa namanya pemberi asuransi swasta tidak masalah, tapi yang penting yang punya BPJS itu wajib dulu ada jaminan kerja gitu. Kemudian ada jaminan kesehatan gitu ya, kemudian masa tua gitu kan, itu dipastikan dulu semua dapat. Laporan hasil audit sistem informasi di mana penyelesaian laporan hasil audit tepat waktu. Laporan hasil audit sistem informasi harus diselesaikan dengan dan diterbitkan secara tepat waktu untuk memastikan relevansi temuan dan rekomendasi. Keterlambatan dapat mengurangi nilai temuan audit dan menghambat pengambilan keputusan manajemen yang responsif terhadap resiko. Dokumentasi dan komunikasi laporan audit yang efektif. Setiap laporan hasil audit sistem informasi harus didokumentasikan secara komprehensif dan dikomunikasikan secara efektif kepada auditor. Bisa screenshot, bisa foto, bisa data download, dan lain-lain komplit. Dokumentasi harus mencakup semua bukti, temuan, dan rekomendasi, sedangkan komunikasi harus jelas, ringkas, dan relevan dengan audiens. Kemudian proses tanggapan audite dan finalisasi laporan. Keterlibatan audite dalam memberikan tanggapan adalah krusial untuk memastikan objektivitas, akurasi, dan penerimaan rekomendasi audit. Tanggapan ini harus diintegrasikan ke dalam laporan audit final. Prosedurnya gini. Permintaan tanggapan formal ada setelah pengiriman laporan draft, berikut audit jangka waktu yang jelas, misalnya 5-10 hari kerja, untuk memberikan tanggapan resmi terhadap setiap temuan dan rekomendasi. Konten tanggapan audit diharapkan menyertakan rencana tindakan action plan, tanggung jawab atau responsibility part, dan perkiraan tanggal penyelesaian target completion date untuk setiap rekomendasi. Evaluasi tanggapan, auditor harus meninjau tanggapan untuk kesesuaian dan kelayakan. Jika ada ketidaksepakatan atau klarifikasi lebih lanjut, diperlukan komunikasi kembali dengan auditor. Integrasi ke laporan final, tanggapan auditor harus dicantumkan dalam bagian terpisah di dalam audit final, seringkali berdampingan dengan setiap temuan dan rekomendasi. Jika ada perbedaan pendapat yang signifikan, auditor harus menyatakan posisinya. Real kerja dan standar praktik ini sesuai dengan standar audit yang menekankan komunikasi yang transparan dan proses penyelesaian yang kolaboratif. Ini juga mendukung prinsip akuntabilitas dalam tata kelola teknologi informasi. Manfaat praktis memastikan laporan final adalah dokumen yang seimbang, akurat, dan mencerminkan pandangan manajemen. Ini meningkatkan kredibilitas audit, memfasilitasi adopsi rekomendasi, dan mengurangi potensi konflik pasca audit, sehingga memperkuat keamanan dan efisien sistem informasi organisasi. Tidak lanjutnya ada komunikasi dan acknowledgement rekomendasi audit, ada penilaian respon manajemen terhadap risiko dan rekomendasi, ada monitoring dan verifikasi implementasi rencana aksi, dan pelaporan status tindak lanjut gitu ya. Ada penerbitan risk ada penerimaan risk atau ada penerimaan risiko atau risk acceptance kemudian ada pengembangan rencana aksi korektif, ada
remediation plan development, kemudian ada penolakan sanggahan atau disagreement rejection ya, gitu ya. Lanjut. Evaluasi audit sistem informasi ada metodologi dan kerangka evaluasi, prosedur evaluasi detail, kemudian dampak pengabaian evaluasi, ya ini bagus nih. Audit yang berulang dan tidak efisien, temuan yang sama mungkin muncul di audit berikutnya karena kurangnya pembelajaran dan penyesuaian proses audit. Sumber daya auditor dan waktu mungkin terbuang untuk area yang tidak terlalu berisiko atau menggunakan teknik yang tidak efektif atau kurang efektif. Kemudian organisasi kehilangan kesempatan untuk menyempurnakan proses audit internal, alat, dan keterampilan tim auditor. Jika audit secara konsisten tidak memberikan nilai tambah atau akurasi, kepercayaan manajemen terhadap fungsi audit dapat terkikis. Kriteria pengukuran dan peningkatan berlanjutan. Oke, ya, si ini apa namanya, sesi terakhir ada evaluasi audit sistem informasi yang komprehensif, metodologi evaluasi audit SI, prosedur langkah-langkahnya, jangan lupa ya, kemudian kriteria pengukurannya, indikator kinerja, aplikasi praktik, dan skenario dunia nyata. Gitu. Nanti bisa di search di video untuk perkuliahan saat ini. Kita akan bertemu di mungkin mata kuliah yang berbeda di semester berikutnya, atau mungkin kita akan bertemu di saat kita ada di luar perkuliahan. Nanti mohon kita saling sapa untuk mempertambah persaudaraan, mempererat persaudaraan, dan juga untuk menambah kacamata ilmunya. Banyak salah dari saya mohon maaf. Selama satu semester ini mungkin banyak contoh yang kurang berkenan untuk ditampilkan secara apa namanya, analogi, kemudian mungkin ada apa materi yang kurang lengkap mungkin diberikan secara YouTube. Saya mohon maaf, nanti yang lain bisa untuk sharing bersama di banyak sesi, entah itu offline ataupun online. Terima kasih, selamat sore, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan. Terima kasih.